Kabar terbaru dari artis musik dangdut tanah air, Ayu Ting Ting akan gelar konser tunggal di Depok. Nah, boleh ceritain lagi nih Mbak Ayu soal dari misalnya IP dangdut dan bukan. Betul. Itu visinya nanti seperti apa sih dari program ini? Iya. Jadi sebenarnya Antara Suara ini kali pertama kita bikin di genre musik dangdut, tapi kita tuh nggak pengen bikin cuma satu kali doang. Makanya kita bikin sebuah nama, yaitu Dangdut-Dangdutan. Ini adalah sebuah wadah ataupun platform bagi nantinya musisi dangdut yang punya keinginan untuk memiliki konser impiannya sendiri gitu. Karena sebenarnya ketika kita tahu kan banyak ya musisi di luar genre dangdut yang semua udah bisa bikin konsernya sendiri. Tapi kalau di dangdut tuh sangat terbatas sekali medianya. Nah, dari kami sebenarnya visinya Dangdut-Dangdutan ini bisa menjadi wadah mulai dari start sekarang hingga tahun-tahun kedepannya untuk semua musik dangdut atau musisi dangdut itu bisa memiliki konser mereka sendiri sih. Wah, gitu. Jadi nggak selalu main di acara TV ataupun festival gitu, tapi ya dengan sesuai yang mereka inginkan gitu. Ya karena bisa dibilang kalau musisi itu mungkin tujuan akhirnya selain bikin album adalah membuat konser tunggal. Betul. Nah, Antara Suara hadir untuk mewujudkan cita-cita dari para musisi. Memang sangat mensejahterakan. Ini saya bergeser sedikit untuk Mbak Dona. Mbak Dona Nur Hasanah selaku program dari Star Media Nusantara, manajemen dari Wahyu. Mbak Dona, ini saya mau nanya sedikit nih. Sebenarnya yang membuat tertariknya dari Star Media Nusantara ini boleh saya singkat SMN kan? Boleh, karena saya sering dengar teman-teman artis manajemen kan SMN, mantap juga. Kalau SMN ini sendiri apa tuh yang membuat tertariknya SMN untuk berkolaborasi dengan Antara Suara dalam dangdut-dangdutan? Oke, selamat sore semua rekan-rekan media dan teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Sedikit cerita soal Antara ini cukup kerjasama dengan SMN. Kalau ingat kita sebelum COVID udah mau konser Ayu ya. Pas banget udah mau hari H-nya kita lockdown gitu. Terus ketemu beberapa yang mau bikin konser untuk Ayu tapi belum pernah ada yang cocok. Pas kebetulan ketemu Antara langsung pas, timingnya pas. Kebetulan juga dengan Bayu dan teman-teman juga visinya nyambung. Jadi ya kenapa enggak, dan pas mereka kembali ke kita dengan konsep yang berbeda dari konsep-konsep biasa, karena di SMN juga kan aksesnya banyak konser itu tiap minggu gitu. Tapi untuk konser dangdut sebenarnya kan nggak terlalu banyak yang tunggal ya, bisa dihitung dengan jari gitu. Nah, Antara datang ke kita dengan konsep yang buat kita tidak biasa, dengan venue dan konsep yang berbeda. Buat kita ini pas banget buat Ayu, dan ngobrol sama Ayu very happy, jadi kenapa enggak. Dan kita very honored juga untuk menjadi artis pertama Ayu Ting Ting di konser dangdutan ini yang dibuat oleh Antara. Wow, Ayu Ting Ting yang pertama ya. Berarti SMN juga memang memberikan ruang juga untuk para talent-talentnya untuk berkembang menjadi lebih baik. Sesuai dengan nama dari Ibu Dona Nur Hasanah. Dona itu artinya adalah pemberi, Nur Hasanah adalah kebaikan. Jadi Ibu Dona Nur Hasanah ini adalah pemberi kebaikan, kurang lebih seperti itu. Yang lain kalau mau dicari namanya mention aja, nanti saya cari. Ibu Ayu, kabarnya gimana sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu Ayu, ini penonton kan? Penonton berarti dia udah ya. Hadirin masa? Iya, teman-teman dia sama Ayu Ting Ting nggak percaya. Saya udah bilang tadi, kalau Ibu Ayu itu adalah fun fact-nya orang pertama di Depok yang punya Jimmy. Jangan Ayu punya kan? Iya. Waktu itu yang puasa tahun lalu itu. Ya ini saudaranya lagi. Ibu kan kalau mau punya Jimmy. Jadi gini, teman-teman mungkin di sini ada yang order Jimmy lama, kenapa? Karena fokusnya ke Ibu Ayu. Biar pada tahu dulu. Ibu Ayu, bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa nih sekarang, Bu Ayu? Kesibukannya syuting-syuting ngomong aja sih. Nah, Bu Ayu, ini saya mau nanya Bu Ayu. Nah, kita ibaratnya belum pernah kenal sebelumnya, Bu. Iya, belum pernah. Baru pertama ya. Baru pertama. Biar objektif Bu Ayu ya. Bu Ayu ini kan sudah lebih dari 15 tahun berkarir. Dari awal
Dulu gue pernah cerita mau rekaman yang naik kereta. Betul. Tapi itu sih kita jangan jadi sedih. jangan salah stasiun soalnya. Sedihnya di situ. Nah yang gue sendiri ini kan udah lebih dari 15 tahun. Ada gak momen spesial untuk Ibu Ayu selama meniti karir di musik dangdut ini? Oke, udah itu doang. Itu dulu aja. Lama kita pilih-pilih, biar lama. Kalau ini nyewanya sampai malam, biar kepake gitu. Oke, assalamualaikum, selamat sore semua yang hadir hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya buat teman-teman media yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir. Terus terima kasih banyak dari teman-teman keluarga semuanya. Sampai di Nusantara terima kasih banyak, terutama juga untuk Antara Suara terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan sama aku yang luar biasa untuk melakukan konser insya Allah yang akan diadakan pada tanggal 9 Agustus nanti. Doakan semoga lancar. Yang jelas bersyukur ya Jis, berkarir sampai nggak kerasa sudah 15 tahun dengan naik turun, tapi alhamdulillah benar kata orang yang paling susah itu adalah mempertahankan gitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini masih banyak kepercayaan yang diberikan sama saya itu. Jadi alhamdulillah saya masih bisa berkarya sampai detik ini dan masih bisa berkarya, masih bisa menghibur semua penggemar saya dimanapun itu. Yang jelas suka dukanya banyak, tapi yang paling spesial adalah perjuangan saya dari dulu sampai detik ini tuh gak gampang gitu. Bukan sesuatu yang instan, karena memang prosesnya dari saya SMP nyanyi kesana sini, nggak mencari alamat ya Jis ya. Udah ada hasil ya. Cari duit, yang jelas. Yang jelas dari kecil memang keinginan orang tua saya pengen, mereka pengen saya jadi seorang penyanyi, seorang artis gitu. Dan alhamdulillah diwujudkan gitu. Allah mendengar doa orang tua saya sampai saya bisa menjadi seperti sekarang. Rekaman, itu sih yang paling karena dulu saya terlahir bukan dari keluarga yang kaya raya, jadi nangis atau spesial. Itu jangan diomongin itu. Ya iya pokoknya gitu deh, pokoknya semua dari dulu sampai detik ini semuanya spesial buat saya. Jadi Iya, tapi kalau buat Ibu Ayu Asari, tepuk tangan. Ayu Asari. Jangan makanya tuh, lagi siapa kita dia nyuruh. Nih, lu, maaf, ada tisu maaf. Ya itu adalah salah satu cerita sedikit dari Bu Ayu. Memang 15 tahun itu bukan waktu yang mudah. Oh perjuangannya panjang guys. Oh tapi yang jelas kalau nggak ada orang tua saya gitu ya, saya nggak mungkin jadi kayak sekarang sih gitu. Karena perjuangannya mereka nggak pernah capek gitu. Pengen anaknya jadi artis, jadi penyanyi, harus nak setiap ada panggung nyanyi nak, dalam hati gue jadi apa sih di sana. Kalau boleh, yang terakhir dipotong dari awal nangis sampai yang sebelum itu, tolong potong ya. Rating soal itu. Nah, tadi Bu Ayu cerita 15 tahun memulai dari awal sebagai penyanyi yang disuruh nyanyi di bawah air terjun ya Bu Ayu ya. Ada tuh video klipnya, di samping bunga mawar gede-gede banget. Di Villa Cianjur itu syutingnya. Itu dulu paling laku villanya, karena bisa buat syuting. Iya, bisa buat syuting, cuma udah handicap waktu itu. Sampai sekarang akan membuat konser tunggal. Ini adalah contoh bagaimana perjuangan pembuatan hasil, konsistensi pembuatan hasil. Ini juga mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Kalau Ayu Ting Ting aja bisa, kita semua belum tentu. Bisa ya. Ibu Ayu untuk konser nanti, Ibu Ayu sendiri ada bocoran nggak nih kira-kira konsernya seperti apa? Tipis-tipis aja, tipis-tipis. Kalau bocoran yang jelas kita nggak bisa kasih ya, biar pada nonton nanti beli tiketnya gitu. Jadi pokoknya nanti banyak banget surprise yang akan ada di konser tunggal aku, apalagi ini konser. Ada orang-orang. Ada surprise, orang-orang. Ada orang-orang lagi, ada itu orang banyak tuh. Pasar malam. Pokoknya yang jelas aku akan menampilkan sesuatu yang berbeda di konser ini, yang sebelum-sebelumnya mungkin belum pernah aku tampilkan dan belum pernah aku perlihatkan ke semua
yang jelas harus banget nonton konser Ayu Ting Ting dangdutan. Wih, itu dia. Udah sangat bold sekali. Akan ada sesuatu. Konsepnya insya Allah antara suara memang luar biasa. Gitu. Jadi sudah memberikan konsep yang terbaik gitu. Jadi pokoknya keren, harus nonton. Yes. Kolaborasi dengan Ayu ini ya. Iya. Ayu juga ada orang juga. Jadi kalau bisa dibilang ini ada konsep-konsep yang memang disimpan sengaja, yang nanti bisa saja ini hanya ditemukan di dangdutan. Dari antara suara bagaimana Bu Ayu? Apakah memang sudah menyiapkan spekta mega atau seperti apa? Ya pasti kali ini penampilannya spesial dan dipersiapkan dengan matang juga. Makanya kita adakan akhirnya di 9 Agustus karena kita pengen memberikan semua yang terbaik sih. Dan yang pasti bukan cuma show-nya aja, TV yang ada beserta nanti pasti show-nya Teh Ayu itu kita udah persiapkan dengan matang semuanya. Kebetulan nih antara suara pas banget pilih Ibu Ayu Ting Ting. Ibu Ayu ini adalah penyanyi yang memang tidak suka di zona nyaman ya. Dia tuh pengen ada perubahan, challenge. Tadi di sebelah saya ngobrol katanya Ibu Ayu nanti pas opening mau digantung pakai sling. Jadi semi flengkok ya Bu Ayu ya. Oh ya nanti ya. Dari rumah ke panggung. Memang Bu Ayu juga penyanyi yang itu tadi ya, yang sekarang lagi rame challenge-nya, challenge dance di TikTok. Oh, yang itu ke dokter, how gitu kan? Bayangin gitu kan? Ini how gitu. Pokoknya nanti akan spesial sekali, ditunggu 9 Agustus di Depok. Nah, ngomong soal Depok, di sini siapa yang pernah CFD di Depok ada? Baru kan Jis, kemarin. Rame tuh katanya seru di Depok Core ada tuh CFD Depok Core. Nah, kita akan ngobrol ya Depok lucu kemarin seperti itu, santai-santai aja. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan ini salah satu orang penting di Kota Depok selain Ibu Ayu dan Ayah Ojak. Silakan Ibu Christine. Silakan. Apa kabar Ibu? Baik, sehat Bang. Ibu udah pernah ketemu Bu Ayu? Udah beberapa kali. Bu Ayu suka telat bayar pajak motor. Lagi ada diskon penghapusan denda, penghapusan pokok lagi ada. Oh ada. Oh, cuma di Depok. Di beberapa kota di Jawa Barat. Ya di Depok nih. Penghapusan denda, penghapusan apa? Denda dan pokok. Denda dan pokok. Kemudian penghapusan PBB yang di bawah 200 juta NJOP-nya. Ini kan sekarang nih, Bu Christine. Kira-kira kapan nih penghapusan seluruh pajak? Banyak yang mau ya. Itu titipan. Nanya aja. Bu Christine, saya mau nanya sedikit kepada Ibu Christine. Konser dangdut ini kan dari Ayu Ting Ting itu menjadi salah satu hajatan besar yang berlangsung di Kota Depok. Selain pengajian rutin juga ada ya Bu ya, hajatan besar kita di Depok tuh saya sering lihat. Pandangannya Ibu Christine sendiri mengenai Depok sebagai tempat yang sudah semakin terbuka untuk kegiatan hiburan, apalagi di skalanya nasional. Gimana nih pandangan dari Ibu Christine? Ya baik, terima kasih. Ini kali ya, saya patung dulu kalian dari Depok ya. Mau apa Bu? Duduk ngedeprok di Cakep. banyak kebun. Cakep. Di telaga banyak kepiting. Cakep. Kami bangga punya Ratu Dangdut asli Depok, Bu Ayu Ting Ting. Nah, Ibu Christine sekarang diulang tapi nggak berulang handphone. Nggak bercanda Ibu, bercanda. Ibu Christine. Orang Batak juga nih. Balas. Balas Batak. Ada Ayah Ojak. Saya tanya. Saya termain ke warung lagi ya. Musolanya adem. Balas pantun. Oke, kalau gitu. Sabar. Saya balas nih. Belum. Bayar pajak. Salah. Ulang. Hah? Kenapa? Ulang. Bayar pajak petantang petenteng. Ayo Ojak selamat datang. Gak nyambung. Selamat datang ayah ya. Bu, selamat datang semua. Ramai dulu.
Mau kemana? Motor habis ini ayah ya? Alhamdulillah Mas Ayah. Ayah pada nggak percaya kalau ayah adalah orang Depok pertama yang punya Jimny. Nggak percaya ya? Kasih tahu ya, kasih tahu. Nggak pada percaya orang sini. Oh Depok nih senggol bos. Nggak percaya. Silakan Ibu Christine, maaf tadi bagaimana? Bohong. Ntar dihapus pajaknya nih nggak diskon. Kita harus tanya. Silakan Bu Christine. Iya, terima kasih Bang pertanyaannya. Tentu saja dengan wali kota baru, wali kota yang usia cukup muda, yang selalu bersemangat, bahkan secara gambaran dia karena saya cukup mengikuti karirnya Pak Wali sekarang. Jadi beliau itu sangat concern kepada pemuda, sangat concern terhadap industri ekonomi kreatif yang salah satunya adalah seni pertunjukan. Jadi musik, seni pertunjukan, film itu menjadi concern beliau. Bahkan salah satu visi dan misi beliau yang diangkat dan menjadi amanat bagi dinas kami yaitu penyediaan ruang terbuka yang bertaraf nasional dan penyediaan ruang pertunjukan bertaraf nasional. Jadi itu yang akan terwujud dalam rentang waktu kepemimpinan beliau di periode yang pertama ini. Jadi sangat bergembira sekali Pak Wali Kota tadi menyampaikan titip salam untuk Ayu, untuk Ayah dan Umi. Beliau ada agenda dengan Pak Gubernur, tapi beliau menyampaikan bahwa ini juga menjadi semangat beliau, bahkan sudah secara khusus datang ke rumah beberapa kali menyampaikan bahwa kalau Ayu bikin konser kudu di Depok. Udah ada tuh, harus di Depok. Makasih telah berkunjung di Indonesia Jurnalis TV.